Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JIP, berjumpa lagi dengan saya, dengan Aris Munandar di kanal Jaring Informasi Perikanan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik ikan. Jika kita berbicara tentang karakteristik ikan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ikan, ciri-ciri dari ikan tersebut. Setelah itu kita dapat memahami perbedaan antara ikan dengan jenis organisme yang ada di perairan. Jika Anda ingin mengetahui hal-hal tersebut, silahkan simak video ini. Apa itu ikan? Jika kita berbicara tentang ikan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian ikan. Jika berbicara tentang pengertian ikan, maka kita akan merujuk pada dua referensi. Yang pertama, pengertian ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Yang kedua, pengertian ikan berdasarkan ichtiologi. Kita masuk ke pengertian ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ikan merupakan semua organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Pengertian ikan selanjutnya didasarkan pada ichtiologi. Jika kita berbicara pengertian ikan berdasarkan ichtiologi, maka kita harus merunut ciri-ciri ikan. Yang pertama, ikan termasuk ke dalam hewan vertebrata. Vertebrata artinya hewan bertulang belakang. Yang kedua, ikan bersifat poikilotermal. Poikilotermal berarti ikan termasuk ke dalam hewan berdarah dingin, sehingga ikan mudah mengadaptasikan dirinya dengan suhu lingkungan. Yang ketiga, ikan habitatnya berada di perairan. Yang keempat, umumnya ikan bernapas dengan insang. Yang kelima, pergerakan ikan biasanya dilakukan dengan menggerakkan siripnya. Jadi, jika kita merunut ke ciri-ciri tersebut, maka pengertian ikan berdasarkan ichtiologi, ikan adalah hewan vertebrata poikilotermal yang bernapas dengan insang dan yang hidupnya berada di perairan. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian ikan. Jika kita bagi, maka ikan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu kepala. Kepala dimulai dari mulut sampai dengan operkulum. Pada bagian kepala terdapat mulut, mata, insang, preoperkulum, operkulum, jantung, dan otak. Bagian selanjutnya adalah badan. Bagian badan dimulai dari operkulum sampai dengan dubur, biasanya terdapat pada pangkal sirip dubur atau sering dikenal dengan anal fin. Pada bagian ini terdapat sirip punggung yang sering dikenal sebagai dorsal fin, sirip dada yang sering disebut sebagai pectoral fin, dan sirip perut yang sering dikenal sebagai ventral fin. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat linea lateralis. Bagian selanjutnya itu dimulai dari dubur yang terdapat pada pangkal sirip anal sampai dengan ujung sirip ekor yang dikenal bagian ekor. Pada bagian ini terdapat sirip dubur atau sering kita kenal sebagai anal fin dan sirip ekor. Jika kita berbicara tentang habitat ikan, seperti yang tadi disampaikan di awal, maka habitat ikan adalah perairan. Perairan dapat kita bedakan menjadi 3 berdasarkan salinitasnya. Salinitas adalah kandungan garam yang terdapat pada perairan. Garam yang saya sebutkan pada pengertian ini adalah kandungan garam dalam arti luas, bukan senyawa NaCl. Kita fokus ke yang pertama, yaitu habitat air tawar. Habitat air tawar ini merupakan perairan dengan salinitas yang rendah. Contoh ikan yang terdapat pada perairan ini adalah ikan mas dengan nama latin Cyprinus carpio, ikan lele Clarias gariapinus, ikan gurame Ospronomus gurame, dan jenis ikan yang lainnya. Jenis ikan yang hidup di habitat air tawar ada yang bersifat katadromus. Katadromus artinya jenis ikan yang beruaya atau bermigrasi dari air tawar menuju air laut dengan tujuan biasanya untuk bereproduksi. Contoh ikan ini adalah ikan sidat. Perairan yang selanjutnya yaitu perairan air payau. Perairan air payau memiliki salinitas yang sangat berfluktuatif tergantung campuran air tawar dengan
air laut. Ikan yang hidup di perairan Payau yaitu yang pertama ikan bandeng dengan nama latin Canos canos, ikan payus dengan nama latin Eloph hawaiensis, dan belodok Boleophthalmus godarti. Perairan yang selanjutnya yaitu perairan laut yang memiliki salinitas lebih tinggi dibandingkan air payau dan air tawar. Ikan yang hidup di air laut memiliki habitat yang beragam mulai dari lapisan atas yaitu pelagis, lapisan paling bawah demersal, tapi di perairan laut juga terdapat habitat di perairan karang. Contoh ikan yang terdapat di air laut yang pertama yaitu kakap merah Lutjanus argentimaculaticus, kakap putih Lates carcariper, kerapu Epenepelus sp, terus baronang Siganus capus, dan jenis ikan-ikan yang lainnya. Jenis ikan yang terdapat di air laut ada juga yang bersifat sebagai anadromus. Anadromus berarti ikan yang berwaya dari air laut menuju ke air tawar dengan tujuan untuk bereproduksi. Contohnya adalah ikan salmon. Pada video ini juga saya akan menyajikan fakta-fakta tentang ikan terkecil dan terbesar di dunia. Ikan terkecil di dunia terdapat di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera, yaitu Paedocypris prognatica yang hidup di lahan gambut. Biasanya, ikan jenis ini, terutama yang jantan, memiliki ukuran 9,8 mm dan betina jauh lebih kecil yaitu 7,9 mm. Hewan ini biasanya makan jenis dari plankton. Untuk ikan terbesar di air tawar ada Pangasianodon gigas yang dikenal sebagai Mekong Giant Catfish. Ukuran ikan ini panjangnya 3 meter dan bobotnya mencapai 150 sampai 200 kg. Sedangkan untuk ikan terbesar di dunia adalah ikan hiu paus dengan nama latin Rhincodon typus dengan ukuran 20 meter dan bobot 34 ton. Namun ikan ini bersifat plankton feeder. Fakta ikan yang akan dibahas pada video ini selanjutnya adalah perbedaan ikan dan mamalia air. Perbedaan ikan dan mamalia air, yang pertama, ikan termasuk ke dalam hewan berdarah dingin, sedangkan mamalia termasuk ke dalam hewan berdarah panas. Yang kedua, dari sistem reproduksinya. Ikan bereproduksi dengan cara opipar, opopipipar, dan pipipar. Sedangkan mamalia bereproduksi dengan cara pipipar. Yang ketiga, kita bisa lihat dari cara bernapasnya. Ikan bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan mamalia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang keempat, dari cara berenangnya. Ikan menggerakkan sirip ekornya ke arah kiri dan kanan, sedangkan mamalia menggerakkan sirip ekornya ke atas dan ke bawah. Di bagian terakhir, perbedaan ikan dan mamalia dapat dilihat dari ikan memiliki sisik, sedangkan mamalia memiliki bulu. Demikian pembahasan materi tentang karakteristik ikan. Kita telah membahas tentang pengertian ikan, ciri-ciri ikan, bagian-bagian ikan, habitat ikan, dan fakta-fakta menarik tentang ikan. Pada video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang ikan, jadi silahkan simak video-video kami selanjutnya. Salam JIP, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.